Perkenalkan, nama saya Faridisa Putriani dengan NIM 060407230778 kelas 1C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan desain lembaga pendidikan dasar Islam di era 5.0. Macam-macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan hierarkis yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, mempunyai tahapan atau tingkatan, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Sekolah adalah salah satu tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan pengajaran yang di dalamnya diharapkan agar dapat mengembangkan dan mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan jenjang dan waktu tertentu. Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan formal, minimal sampai tingkat SMP. Ciri-ciri pendidikan formal adalah: A. Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang khusus dibuat oleh lembaga pendidikan formal. B. Guru sebagai pengajar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. C. Memiliki manajemen dan administrasi yang jelas. D. Adanya batasan usia sesuai jenjang pendidikan. E. Memiliki kurikulum formal. F. Adanya batasan lama studi. G. Adanya perencanaan metode, media, dan evaluasi pembelajaran. H. Memberikan ijazah kepada peserta yang lulus. I. Serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga penyelenggara pendidikan formal, diantaranya Taman Kanak-kanak, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejurusan, dan Sekolah Tinggi atau Perguruan Tinggi meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap. Pendidikan non-formal disediakan untuk warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan formal. Faktor pendorong pendidikan non-formal diantaranya yang pertama, semakin banyak generasi muda yang tidak mampu melanjutkan studinya. Yang kedua, lapangan kerja secara khusus sektor swasta tumbuh cukup pesat dan cepat dibandingkan sektor pusat. Ciri-ciri pendidikan non-formal adalah yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, adanya guru sebagai pengajar. Yang ketiga, tidak adanya batasan usia. Yang keempat, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pelajaran singkat. Yang keenam, memiliki manajemen yang terarah. Yang ketujuh, pembelajaran tertujuan membekali peserta dalam keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Lembaga penyelenggara pendidikan non-formal antara lain kelompok bermain, taman penitipan, lembaga khusus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, lembaga keterampilan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk pembelajaran mandiri. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika bayi yang pertama kali mengenal kita dengan lingkungan sekitar adalah orang tua atau anggota keluarga. Pendidikan ini dapat menjadi pondasi
pengembangan berikutnya. Ciri-ciri pendidikan informal adalah, yaitu yang pertama, pembelajaran berlangsung secara terus-menerus tanpa mengenal waktu. Yang kedua, orang tua yang berperan sebagai guru. Yang ketiga, tidak adanya manajemen yang baku.